Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin semuanya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada berkah semuanya. Amin. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan berkah ilmunya. Ya. Terutama ya ilmu yang hari ini akan diberikan oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan nyelamatin kita dunia akhirat. Boleh tepuk tangan dulu? Ada guru kita Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ada Habib Muhammad Syahab. Terbalik guru. Ya, ada guru Syahab. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Dari majelis taklim mana ini? Bandung, tepuk tangan dulu. Masya Allah, sehat semuanya ya, barokah ya. Nah baik, ini luar biasa memang di mana-mana setiap musim berubah, pasti ada yang berubah juga ya. Ada ujiannya juga setiap musim. Nah di musim penghujan ini mungkin ini salah satu ujian yang harus kita sikapi sama-sama. Banjir ya, ini rendam 6 desa di Pasuruan. Kita lihat dulu. Ya Allah. Iya, gimana nyikapinya Bu kalau gini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. raji'un. Ternyata kalau musibah itu tidak tahu akan terjadi kapan dan pada siapa ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya ujian untuk yang tertimpa tapi ujian juga untuk kita semua. Iya, Seenggak-enggaknya kalau belum bisa bantuin apa-apa kita bantuin doa. Iya, ya, betul. Bukan begitu guru ya? Iya, dengan ibu siapa ibu? Ibu Pipih. Ibu Pipi. Iya. Iya. Ibu Pipi dari mana? Dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Majalaya, Bandung. Oh, tepuk tangan dulu dong. Baik, guru. Boleh nggak dikasih ilmunya sama kita bagaimana teman-teman kita di sana kita doain dan mungkin kita bagaimana menyikapinya. Iya, siap. Silakan guruku. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita mungkin kita bisa berkomentar tapi bagaimana kalau kita yang mengalaminya. Makanya kepada semuanya kalimat sabar ini memang senantiasa kita diminta untuk bersabar. Tapi dalam hal ini bagaimana sebagai seorang muslim harus mawas diri ketika ada musibah yang menimpa diri. Ketika musibah itu menimpa pada diri kita, maka yang penting harus kita lakukan seharusnya kita menjadikan ini sebagai ujian keimanan. Setiap yang menimpa diri kita jadikanlah ujian keimanan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Maka dari sini kalau kita menyikapi bahwa ini adalah ujian keimanan, semoga kita bisa lolos dari ujian ini. Sehingga bisa naik kelas dari mukmin menjadi muttaqin. Amin ya Allah. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqomah. Lagian apalagi, mohon maaf tanpa menggurui, sebagai penggugur dosa. Kebayang nggak? Kita pikirkan kalau banjir sampai segitu tadi, gimana sholatnya, gimana mandinya, gimana tidurnya. Itu yang harus kita pikirkan. Dan ini sebagai ujian juga buat kita, bahkan sebagai penggugur dosa. Lalu mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan buat kita semua, makanya jadikanlah ini sebagai renungan diri, introspeksi diri, bermuhasabah. Jangan saling menyalahkan. Itu yang paling penting, jangan saling menyalahkan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan, bagaimana mudah-mudahan ini tidak terjadi kembali. Amin. Memang sekarang lagi musimnya, air laut lagi pasang, kemudian hujannya lebih banyak. Jadi volume hujan itu banyak banget. Iya. Sehingga di mana-mana banyak kebanjiran, termasuk di daerah saya di Makassar. Iya, artinya kita harus waspada terus ya guru ya. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semua orang punya masalah, bener gak? Yang di rumah punya masalah gak? Pastinya punya masalah ya. Bu yang sebelah kiri punya masalah gak? Ya, tanyain dong yang kecamatannya tuh. Gak ada di atas muka bumi ini orang yang gak punya masalah. Tapi yang jadi masalah adalah apabila kita punya masalah tapi gak tahu cara nyelesain masalahnya. Justru malah kita cari orang lain menjadi kambing hitam. Ada gak yang gitu? Ada gak? Nyalahin orang, oh ini bukan gara-gara saya. Ya. Nah makanya kita mau angkat nih sehingga masalah itu lebih bijaksana kita sikapi. Tema kita adalah ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini nih. Nah tepuk tangan dulu yuk.
Ya, ininya untuk apa? Kita akan bahas satu demi satu. Nah, langsung aja kita minta ilmunya dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Muhammad Syahab. Siap, Bang Ali. Masya, tepuk tangan Siap. dulu dong. Baik, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ya Habibi. Siap. Setiap manusia ada masalah, ada ujiannya. Banyak orang yang bilang semakin banyak masalahnya, semakin banyak ujiannya. Artinya Allah semakin sayang sama kita. Betul. Emang harus nggak sih, Mas, ini biasanya pertanyaan gitu ya. Iya. Emang harus nggak sih kita tuh dapat ujian dulu baru disayang? Silakan ya Habibi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ali dan semuanya ibu-ibu dan juga yang di rumah. Musibah. Musibah itu apa sih? Kenapa orang itu harus dapat musibah dulu? Artinya ujian. Musibah itu bisa besar, musibah itu bisa kecil. Musibah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai warning buat kita. Artinya sebagai tanda untuk kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih musibah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat. Makanya hadis yang sering kita dengar, idza ahabballahu qauman ibtala. Hadis ini yang sering kita dengar, lihat, idza ahabballahu qauman, berarti kan cinta. Musibah itu sebenarnya cinta. Kenapa? Orang itu biasanya ibu manusia itu lupa. Kalau lagi dapat Masya Allah kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak happy-nya, kadang-kadang sholat lupa, puasa lupa, zakat, sedekah, dirinya Lupa. iya, artinya lupa sama dirinya. Makanya gara-gara lupa ini, maka Allah kasih pengingat. Dikatakan harus atau tidak. Bahkan ulama kalau lagi nggak diuji, bukan nggak diuji apa. Ada sebagian yang nangis kok dia nggak dapat ujian untuk pengingat supaya dia itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah ini adalah cinta sebenarnya. Dikatakan idza ahabballahu qauman ibtala. Nabi SAW mengatakan Allah itu apabila cinta kepada satu makhluk, cinta kepada satu kaum, senang kepada hamba tersebut, ibtala, maka Allah kasih dia uji. Supaya apa? Supaya dia terus ingat kepada Allah. Kan ketika kita maaf, kalau jatuh sedikit aja misalnya langsung menyebutkan Allah, berarti kan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan supaya itu menaikkan derajat kita. Lihat contoh yang terbesar kita adalah baginda Nabi besar Muhammad Alaihi wasallam. Nabi itu Masya Allah ibu, ujiannya orang yang dikasih ujian yang Allah berikan kepada Nabi, tidak ada satu manusia yang sanggup menahannya. Ya Allah. Jadi musibah itu sebenarnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini ingat selalu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, ya tanda cinta ya. Terima kasih ya Habibi. Baik. Tepuk tangan dulu yuk. Makanya kalau misalnya ada orang udah tertimpa musibah ya, jangan lagi emang pantas tuh dapat musibah, jangan digituin ya. Karena memang mungkin ujiannya beda. Baik, selanjutnya kita minta ilmunya Ustadz Syam. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, baik guru. Ini mungkin gak sih ya masalah itu gak selesai-selesai. Salah satu penyebabnya mungkin habluminanas kita ada yang salah nih. Oh, habluminanasnya. Kalau sama Allah kan kita sholat apa ya. Nah ini mungkin kita ada kesalahan sama orang, sama keluarga atau mungkin sama orang sekitar kita. Cuman kita diem-diem aja dan kesalahan itu terus akumulatif. Silakan guru. Baik, terima kasih Bang Ali, tabi guru kami Habib Muhammad Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah jelas nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya kami membuat mereka merasakan akibat daripada perbuatan mereka sendiri. Sebagian saja kata Allah. Tapi tujuannya untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali lagi ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kerusakan itu karena sebab tangan manusia itu sendiri. Menariknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, ketika menjelaskan ayat ini beliau tidak bilang telah tampak kerusakan di darat dan di laut, tapi beliau mengatakan telah tampak kerusakan yang nyata di lisan dan di kolbu. Banyak daripada sesuatu yang terjadi akibat rusaknya lisan. Karena rusaknya lisan, rusaklah silaturrahim. Maka kalau ditanyakan tadi, bisa enggak sih ataupun gara-gara kesalahan kita pernah berbuat tidak baik kepada orang lain, akhirnya masalah itu datang? Betul. Kenapa? Karena lisan ini kadang-kala menyakiti perasaan orang lain, sehingga belum minta maaf, belum dimaafkan, belum memperbaiki kesalahan, belum dia menambal kesalahan tersebut, akhirnya masalah hidupnya terus ada. Tapi tujuannya untuk apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah agar mereka kembali ke jalan Allah. Berarti kalau mau bagus bukan hanya minta maaf kepada korban, juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengizinkan tertimpa musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini rasakan nih, kalau kamu tidak menjaga lisan, ini akibatnya. Karena kamu tidak menjaga perilaku, ini akibatnya. Tapi untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, luar biasa ya. Ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini nih kita akan bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.